Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatmawati Asrijal dengan NIM 2304045 Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi ujian tengah semester psikologi konseling. Baik, langsung saja. Pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai konseling dan psikoterapi. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan menjelaskan pengertian dan perbedaan antara konseling dan psikoterapi terlebih dahulu. Konseling dan psikoterapi memiliki sedikit perbedaan. Konseling dan psikoterapi memiliki kesamaan secara kualitatif, namun perbedaan secara kuantitatif. Seorang konselor dan psikoterapi sama-sama mendengarkan, bertanya, menjelaskan, dan memberi masukan dengan porsi yang berbeda. Secara umum, seorang psikoterapis akan menggali klien lebih dalam, tidak terlalu mengarahkan klien, menangani permasalahan yang lebih berat, dan memerlukan beberapa kali pertemuan dengan klien. Sebaliknya, seorang konselor biasanya akan lebih mengarahkan, menangani permasalahan yang lebih sederhana dan bertemu dengan konselor dalam waktu yang lebih singkat. Baik, selanjutnya pengertian konseling. Konseling adalah upaya membantu individu melalui proses interaksi yang bersifat pribadi antara konselor dan konseli agar konseli mampu memahami diri dan lingkungannya, mampu membuat keputusan dan menentukan tujuan berdasarkan nilai yang diyakininya sehingga konseli merasa bahagia dan efektif perilakunya. Pengertian konseli secara etimologi berasal dari bahasa Latin yaitu consilion, yaitu dengan atau bersama, yang dirangkai dengan menerima atau memahami. Konseling sebagai sebuah pekerjaan atau upaya bantuan seperti dinyatakan oleh Prayitno bahwa konseling adalah pelaksanaan bantuan oleh tenaga profesional kepada seorang atau sekelompok individu untuk pengembangan kehidupan efektif sehari-hari dan penanganan kehidupan efektif sehari-hari yang terganggu dengan fokus pribadi mandiri yang mampu mengendalikan diri melalui penyelenggaraan berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung dalam proses pembelajaran. Selanjutnya ada pengertian psikoterapi. Lewis R. Wolberg dalam bukunya yang berjudul The Technique of Psychotherapy mengatakan bahwa psikoterapi adalah perawatan dengan menggunakan alat-alat psikologis terhadap permasalahan yang berasal dari kehidupan emosional, di mana seorang ahli dengan sengaja menciptakan hubungan profesional dengan pasien yang bertujuan yang pertama menghilangkan, mengubah, atau menemukan gejala-gejala yang ada, yang kedua memperantarai atau perbaikan pola tingkah laku yang rusak, dan yang ketiga meningkatkan pertumbuhan serta perkembangan kepribadian yang lebih positif. Secara khusus, psikoterapi diartikan sebagai penerapan teknik khusus pada penyembuhan penyakit mental atau kesulitan pada penyesuaian diri setiap hari. Secara luas, psikoterapi mencakup penyembuhan lewat keyakinan agama melalui pembicaraan informal atau diskusi personal dengan guru atau teman. Pada pengertian di atas, psikoterapi selain digunakan untuk penyembuhan penyakit mental, juga dapat digunakan untuk membantu mengembangkan integritas jiwa kita agar jiwa kita tetap tumbuh secara sehat dan memiliki kemampuan penyesuaian diri lebih efektif terhadap lingkungannya. Baik, selanjutnya peran dan tujuan konseling dan psikoterapi dalam membantu individu. Yang pertama ada peran dan tujuan konseling. Menurut Rogers, peran konselor dalam membantu individu yaitu yang pertama peran konselor sebagai fasilitator, yang dimana konselor berperan sebagai fasilitator dalam memfasilitasi atau membantu memberikan ruang untuk individu memahami dirinya, termasuk di dalamnya membantu individu dalam membuat rencana dan menentukan tujuan hidupnya, agar eksistensinya sebagai iron of stock atau generasi penerus bangsa dan leaders of tomorrow, yaitu pemimpin masa depan, ditingkatkan dan direalisasikan. Selanjutnya ada peran konselor sebagai reflektor. Konselor berperan sebagai reflektor dalam merefleksikan ekspresi dan perasaan individu terhadap apa yang disampaikan kepada konselor. Selain itu, konselor bahkan memiliki peran memperjelas apa yang menjadi pertanyaan besar bagi individu, yang mampu mengubah persepsinya terhadap konsep, kualitas, dan aktualisasi dirinya sehingga dapat mengubah pandangan konseling. Selanjutnya, berdasarkan pendapat Gibson dan Mitchell, disimpulkan ada 9 tujuan dari konseling dalam membantu individu, yaitu yang pertama ada tujuan perkembangan, di mana konseli dibantu dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya serta mengantisipasi hal-hal yang akan terjadi pada proses tersebut, seperti perkembangan kehidupan sosial,
pribadi, emosional, kognitif, fisik, dan sebagainya. Selanjutnya ada tujuan pencegahan, yakni konselor membantu konseli menghindari hasil-hasil yang tidak diinginkan. Selanjutnya ada tujuan peningkatan, yaitu klien dibantu oleh konselor untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan. Selanjutnya ada tujuan perbaikan, di mana konseli dibantu mengatasi atau menghilangkan perkembangan yang tidak diinginkan. Selanjutnya tujuan penyelidikan, yaitu menguji kelayakan tujuan untuk memeriksa pilihan-pilihan atau pengetesan keterampilan dan mencoba aktivitas baru dan berbeda dan sebagainya. Selanjutnya ada tujuan penguatan, yakni membantu konseli untuk menyadari apa yang dilakukan, dipikirkan, dan dirasakan apakah sudah baik atau tidak. Selanjutnya ada tujuan kognitif, yaitu menghasilkan fondasi dasar pembelajaran dan keterampilan kognitif. Selanjutnya ada tujuan fisiologis, yakni menghasilkan pemahaman dasar dan kebiasaan untuk hidup sehat. Selanjutnya ada tujuan psikologis, yaitu membantu mengembangkan keterampilan sosial yang baik, belajar mengontrol emosi, dan mengembangkan konsep diri positif dan sebagainya. Baik, yang kedua ada peran dan tujuan psikoterapi. Berikut beberapa peran konselor dalam psikoterapi untuk membantu individu. Yang pertama, fasilitator perkembangan dan pertumbuhan. Dalam konteks kelompok, peran konselor adalah untuk memfasilitasi pemahaman dan penyelesaian konflik para anggota, meminimalkan ketidakpastian terkait suatu masalah, membangun kembali dinamika interpersonal kelompok, dan mendorong perkembangan pribadi dan kolektif setiap individu. Selanjutnya ada menyediakan dukungan dalam krisis identitas. Konselor berperan dalam mengarahkan individu untuk memahami kembali sesuai fitrahnya. Konseling memiliki hubungan erat dengan psikoterapi yang bertujuan membantu individu mengatasi gangguan psikologis. Konseling sebagai interaksi timbal balik antara orang yang melakukan konseling dan konseli, di mana konselor membantu konseli memahami dirinya lebih baik, baik dalam menghadapi masalah saat ini maupun di masa depan. Tujuan psikoterapi adalah untuk penyusunan kembali kepribadian, penemuan makna dalam hidup, penyembuhan gangguan emosional, penyelesaian terhadap masyarakat, pencapaian kebahagiaan dan keputusan, pencapaian aktualisasi diri, peredaan kecemasan, serta penghapusan tingkah laku maladaptif dan tujuan tingkah laku adaptif. Sedangkan tujuan psikoterapi adalah agar seseorang yang mempunyai masalah gangguan kejiwaan baik mental, spiritual, moral, dan fisik dapat teratasi atau berkurang dari masalah yang dideritanya melalui arahan, bimbingan, dan tuntunan dari konselor atau terapis. Selanjutnya dan yang terakhir yaitu pendekatan yang digunakan dalam konseling dalam psikoterapi. Ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam konseling dan psikoterapi, yaitu yang pertama ada pendekatan psikoanalisis. Ini dikembangkan oleh Sigmund Freud dan berfokus pada eksplorasi alam bawah sadar. Metode ini menganggap bahwa banyak gangguan psikologis berasal dari konflik yang tidak disadari yang muncul sejak masa kanak-kanak. Teknik utama dalam psikoanalisis meliputi asosiasi bebas, analisis mimpi, dan eksplorasi mekanisme pertahanan diri. Selanjutnya ada pendekatan eksistensial humanistik. Terapi ini berakar pada filsafat eksistensialisme dan dikembangkan oleh tokoh seperti Viktor Frankl dan Rollo May. Pendekatan ini membantu klien menemukan makna dalam kehidupan dan menghadapi tantangan eksistensial seperti kematian, kebebasan, kesendirian, dan tanggung jawab. Selanjutnya ada terapi berpusat pada klien atau person-centered terapi. Terapi ini dikembangkan oleh Carl Rogers dan menekankan pentingnya hubungan terapeutik yang hangat, empatik, dan tidak menghakimi. Dalam pendekatan ini, klien didorong untuk mengeksplorasi diri sendiri dalam lingkungan yang aman. Selanjutnya ada terapi perilaku atau behavioral therapy. Terapi ini didasarkan pada teori pembelajaran dan dikembangkan oleh tokoh seperti B.F. Skinner dan John Watson. Terapi ini berfokus pada perubahan perilaku yang dapat diamati melalui teknik seperti penguatan positif dan negatif, desensitisasi sistematis, serta pelatihan keterampilan sosial.
Selanjutnya ada terapi kognitif perilaku atau kognitif behavioral therapy atau yang biasa disebut CBT. Dikembangkan oleh Aaron Beck dan Albert Ellis. Terapi ini mengembangkan aspek perilaku dengan pemikiran kognitif. Pendekatan ini membantu individu mengidentifikasi dan mengubah pola pikir negatif yang menyebabkan masalah emosional. Selanjutnya ada terapi rasional emotif perilaku atau rasional emotif behavioral therapy atau REBT. Terapi ini dikembangkan oleh Albert Ellis dan berfokus pada pengubahan keyakinan irasional yang menyebabkan gangguan emosional. Terapi ini menggunakan model ABCDE untuk membantu klien memahami dan mengubah pola pikir mereka. Selanjutnya ada terapi Gestalt, dikembangkan oleh Fritz Perls. Terapi Gestalt menekankan kesadaran diri, pengalaman saat ini, dan tanggung jawab individu atas pikirannya sendiri. Terapi ini sering menggunakan teknik seperti dialog kursi kosong untuk membantu klien mengintegrasikan berbagai aspek dirinya. Dan yang terakhir ada terapi analisis transaksional atau transaksional analisis, dikembangkan oleh Eric Berne. Terapi ini berfokus pada pola komunikasi dan interaksi sosial dan menggunakan konsep 3 ego state, yaitu orang tua, dewasa, dan anak. Itulah tadi materi yang bisa saya sampaikan mengenai konseling dan psikoterapi. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai senyum dan empati. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu peran senyum dalam proses konseling. Senyum merupakan salah satu bentuk tingkah laku nonverbal. Senyuman berdasarkan teori vaskular menyatakan bahwa senyum dan tertawa selalu berhubungan dengan hal-hal yang berbahagia. Selanjutnya, ia mengatakan bahwa aliran darah yang meningkat sebagai hasil fisiologik dari senyum dan tertawa berhubungan dengan tubuh yang sehat dan suasana hati atau mood yang sedang baik atau berbahagia. Gerakan otot zigomatik major, yaitu otot yang dapat menarik sudut bibir ke atas sampai ke tulang pipi, merupakan pusat ekspresi pengalaman emosi yang sangat positif. Otot tersebut menyebabkan aliran darah ke otak meningkat sehingga semua sel dan jaringan menerima oksigen. Hal tersebut menimbulkan perasaan gembira. Dalam psikologi, senyum digunakan untuk membuka sesi konseling, memperkuat komunikasi positif, dan memberikan dukungan emosional. Konselor yang tersenyum menunjukkan sikap terbuka dan mendukung. Baik, selanjutnya penerapan empati dalam konseling. Empati diartikan sebagai perasaan simpati dan perhatian terhadap orang lain, khususnya tidak langsung merasakan penderitaan orang lain. Empati juga sebagai kemampuan menempatkan diri pada posisi orang lain sehingga orang lain seakan-akan menjadi bagian dalam diri kita. Empati merupakan keahlian dengan bermacam definisi yang berbeda yang mencakup spektrum yang luas, berkisar pada orang lain yang menghasilkan kemauan untuk membantu, hadapi emosi yang seragam dengan emosi orang lain, mengenali apa yang orang lain rasakan serta pikirkan, mengaburkan garis antara diri serta orang lain. Perspective taking ialah keahlian otomatis seorang untuk mengadopsi ataupun menguasai kerangka pikir orang lain. Sebaliknya, faktor afektif dari empati lebih menuju pada apa yang dialami oleh seorang terhadap kondisi orang lain. Tercantum pula di dalamnya kondisi simpati serta atensi penuh terhadap orang lain, sehingga dapat dikatakan bahwa faktor yang mempengaruhi sikap empati adalah dalam konseling ini juga dipengaruhi dengan beberapa kualitas atau mampu seorang konselor. Sebab konselor dikatakan mempunyai kualitas mutu personal apabila mempunyai pemahaman hendak diri serta nilai-nilai yakni hangat serta penuh atensi, sanggup memperlihatkan perilaku menerima dan empati serta mempunyai pengetahuan. Yang terakhir yaitu keutamaan empati dalam proses konseling. Penerapan empati dalam layanan konseling juga terdapat beberapa keutamaan yang menjadikan layanan konseling ini menjadi lebih efektif. Adapun keutamaan empati dalam layanan konseling ini adalah yang pertama, empati dapat menjadikan kepuasan bagi seorang konselor. Kepuasan adalah hal yang paling penting untuk diperhatikan dari setiap hubungan
dari setiap hubungan. Kepuasan konseling dalam layanan konseling dapat terjadi karena beberapa sikap yang membuat konseling merasa nyaman, tenang, dan menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada seorang konselor. Kepuasan ditandai dengan berhasilnya proses layanan konseling yang berjalan secara efektif dengan meninggalkan kesan yang menyenangkan bagi konselor terhadap proses layanan konseling yang telah konselor lalui. Adapun beberapa sikap yang dapat membuat konselor merasa puas dengan layanan yang diberikan oleh konselor, seperti konselor ini merasa dihargai, merasa dimengerti, merasa dipahami, dan merasa diterima. Selanjutnya yaitu empati menjadi suatu pengaruh dalam konseling. Keutamaan empati yaitu empati menjadi pengaruh dalam konseling. Sebagaimana yang telah disebutkan, empati ini dilaksanakan konselor dengan menggunakan keterampilan mempengaruhi atau influencing skill dengan komponen-komponennya: keterbukaan diri, pengarahan erektif, dan penafsiran atau interpretation. Dengan adanya komponen-komponen, maka empati akan menjadi mendalam dan akurat serta nilainya tinggi sehingga dapat segera merubah perilaku konseling. Adapun pengaruh menjadi hasil empati yang sangat penting dalam konseling. Hal itu yang membuktikan bahwa empati berhasil dilakukan. Kita dapat menganalisis pengaruh dalam berbagai bentuk. Bentuk pertama adalah pengaruh ide atau influence of ideas. Ide sebelumnya pernah dipelajari di waktu yang lain, ide tersebut dapat menyerap menjadi idenya. Bentuk kedua yaitu pengaruh sementara kepribadian atau temporary influence of personality. Contohnya, ketika seorang datang dengan bersemangat dalam sebuah ruangan akan cenderung ditulari oleh ketegangan yang diciptakan kepada orang lain. Baik, itulah tadi yang bisa saya sampaikan mengenai materi konseling dan psikoterapi dan senyum dan empati. Baik, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.